Renungan Harian GPDI Palembang. Cepat merasa puas. Di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 16 sampai ke-20, firman Tuhan berkata, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Berdasarkan pernyataan ayat ini, maka dapat kita temukan ciri-ciri orang yang merasa puas diri. Tidak pernah takut akan masa depan, sekalipun ada bahaya yang mengancam. Orang yang puas diri hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak ada semangat untuk mengembangkan diri. Hidupnya rutin dan tidak mau mencoba sesuatu yang baru. Hidupnya konstan dan tidak mau berubah sehingga tidak ada pertumbuhan. Orang yang puas diri cenderung hanya menikmati miliknya sendiri dan tidak berusaha untuk melipat gandakannya lagi bagi manfaat orang lain, terlebih bagi Tuhan. Saudari yang diberkati Tuhan, gaya hidup seperti ini justru akan sangat-sangat membahayakan diri kita sendiri. Karena dikatakan firman Tuhan, sekalipun harta kita berlimpah, tetapi kalau sebentar lagi kita akan mati, harta itu tidak akan ada gunanya lagi, kecuali terbuang percuma. Tentunya ada alasan kenapa kita tidak boleh cepat berpuas diri, agar supaya hidup kita tidak berhenti, melainkan dinamis, tetap maju dan tetap mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Alasan lain kenapa kita tidak boleh cepat merasa berpuas diri adalah karena ada misi yang harus kita selesaikan dalam hidup ini. Ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan setiap harinya. Ada talenta yang harus kita kembangkan di dalam Tuhan. Bahkan ada iman yang harus tetap bertumbuh dan harus kita pertanggungjawabkan di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali boleh mengingatkan kami agar supaya kami tidak cepat merasa berpuas diri, sehingga betul-betul membuat kami disadarkan bahwa ada yang harus kami lakukan dan bertanggungjawabkan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, ya Roh Kudus, pimpin kami bahwa kami itu semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, bahwa kami berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.